Halo teman-teman semua, nama saya Bella Nisha Permatasari, saya dari kelompok 3. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal dari kelompok kami tentang keterampilan organisasi. Jadi kelompok kami memilih acara Open Campus yang bertemakan New Generation. Apa sih Open Campus itu sendiri? Open Campus itu acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknobiologi yang diikuti oleh siswa-siswa SMA. Gunanya acara ini tuh apa? Untuk siswa-siswa SMA itu merasakan bagaimana rasanya menjadi mahasiswa Fakultas Teknobiologi. Mengapa memilih tema New Generation ini? Jadi dari artinya sendiri generation, jadi seperti memperbarui generasi dan mempersiapkan calon-calon dari mahasiswa teknobiologi. Yang pertama, bentuk kegiatannya berupa info session. Jadi info session ini seperti pengenalan Fakultas Teknobiologi, info dasar seperti kuliahnya seperti apa, mata kuliahnya seperti apa, lalu prospek kerjanya seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah sharing session. Jadi sharing session ini akan diisi oleh alumni dan mahasiswa Fakultas Teknobiologi. Alumni dan mahasiswa akan sharing kepada adik-adik siswa SMA bagaimana sih rasanya jadi mahasiswa Fakultas Teknobiologi, keluh kesahnya apa, serunya apa, senangnya apa, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada sit in class. Jadi siswa-siswa SMA di sini bisa merasakan dan mengikuti pelajaran yang biasanya diikuti oleh mahasiswa Fakultas Teknobiologi. Lalu yang keempat ada kampus tour. Jadi kampus tour ini mengelilingi kampus dan memperkenalkan laboratorium dan kelas-kelas yang ada di fakultas. Lalu yang kelima ada mini praktikum, yaitu memilih PCR dan elektroforesis DNA fragment. Mengapa sih kita memilih PCR dan elektroforesis? Yang saya ketahui selama ini siswa SMA itu tidak tahu caranya mendeteksi mikroorganisme, dan Fakultas Teknobiologi mempunyai alatnya, dan pastinya itu membuat calon mahasiswa akan tertarik gitu. Dan mereka bisa di mini praktikum ini mereka bisa langsung melakukan PCR dan langsung melakukan elektroforesis dan bisa langsung mendeteksi mikroorganisme gitu. Apa sih tujuannya? Tujuan utamanya itu untuk memperkenalkan dan mempromosikan Fakultas Teknobiologi kepada siswa-siswa SMA. Jadi mereka pasti udah tertarik gitu kalau mereka udah tahu gimana sistem kuliah di sini, praktikumnya seperti apa, kelasnya seperti apa. Sasarannya tentu saja siswa-siswa SMA, SMK sederajat. Indikator keberhasilan kelompok kami memilih target 50 orang dengan hasil kuesioner 65% tertarik berkuliah di Fakultas Teknobiologi. Rencana kami jadwal pelaksanaan akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu di bulan November. Kenapa di hari Jumat dan Sabtu? Karena biasanya di hari Jumat dan Sabtu sekolah SMA itu tidak full day dan hanya setengah hari gitu, dan Sabtu biasanya mereka libur. Kenapa di bulan November? Dan setelah bulan November itu kan setelah pemilihan mahasiswa baru, setelah mahasiswa baru masuk itu bulan Agustus kan. Jadi November dibuat acaranya untuk mempersiapkan dan mempromosikan untuk mahasiswa tahun berikutnya. Jadi kalau acara ini pada tahun 2020 untuk mempersiapkan mahasiswa tahun 2021 seperti itu. Akan dilakukan pada gedung FG dan TG karena laboratorium ada di gedung TG. Akan dilaksanakan pada jam berikut. Ya, susunan acaranya
jam 9 pagi yaitu pembukaan, lalu diikuti dengan sesi pengenalan fakultas info dasar, lalu jam 9.30 diikuti dengan sesi sharing dengan mahasiswa dan alumni. Tentunya ada ice breaking, lalu hari yang sama ada sit in class, yaitu sit in class kami memilih etika dan pengantar di teknologi. Mengapa dipilih itu? Karena etika dan pengantar itu adalah ilmu paling dasar di teknologi. Jadi siswa-siswa SMA pasti tertarik dan mudah memahami karena ilmunya masih dasar. Lalu penutupan dilanjut hari kedua, yaitu pada dimulai jam 10 ada pembukaan, lalu jam 10 lebih 10 menit ada pengenalan dosen, lalu dilanjutkan dengan kampus tour, isoma, lalu pemaparan program kegiatan administrasi dan beasiswa oleh Fakultas Teknobiologi, dan penutupan. Ini susunan panitia secara kasarannya, saya sebagai bendahara. Ini rancangan anggaran dana. Pemasukan kami dapat dari dana fakultas sebesar 1.500.000. Lalu ada pre-order lumpia secara mandiri 50, pendapatannya 50.000. Lalu ada PU keripik kebab, pendapatannya juga 160.000. Lalu dari biaya registrasi 2.500.000, dan total pemasukan adalah 4.210.000. Di sini bisa dilihat pengeluarannya, ada konsumsi, lalu untuk bahan praktikum total 1.512.000. Total pengeluaran adalah 3.994.500, dan saldo yang tersisa adalah 215.500. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam.